Seandainya gue tahu, gue akan perawatan dari sekarang agar di masa tua nanti meskipun usia udah tua tapi penampilan gue masih tetap oke. Oke, nama gue Akbar, usia gue 30 tahun, gue kerja di industri media. Nama aku Sasha, aku 26 tahun. Aku sebagai pegawai swasta di salah satu bank di Indonesia. Halo, nama saya Andira, umur 25 tahun. Kebetulan saya pekerja swasta di suatu perusahaan di Jakarta. Halo, nama gue Yashinta, umur 26, sekarang bekerja di salah satu perusahaan swasta di Jakarta. Sebenarnya kenapa sekarang gue lebih peduli sama rambut, yaitu balik lagi rambut gue ini bermasalah karena gue tahu dari sebelumnya rambut gue ini tebel banget, sampai depan pun juga tebel, sampai akhirnya gue juga nggak tahu gara-gara mungkin gaya hidup gue juga yang udah sering sering begadang, mungkin juga karena stres. Karena kalau misalnya kulit, gue udah ada solusinya, kayak gue udah ada dokter yang emang ketika gue breakout atau ketika gue merasakan ada kekurangan, gue bisa langsung tuh konsul. Tapi kalau untuk rambut mungkin sampai sekarang gue masih riset aja sih apa yang butuh untuk rambut gue untuk bisa kembali normal gitu. Jadi emang sampai sekarang masih belum ketemu aja sih solusinya. Karena aku lebih merasakan lebih banyak kerusakan terhadap kulit aku dibandingkan rambut sih. Karena kulit saya itu, saya nggak tahu ya, maksudnya ini apa sensitif atau enggak, cuman rasanya itu pertama kering, sering kering, terus juga untuk kulit wajah itu khususnya sering jerawatan, kadang maksudnya dari kering tiba-tiba berminyak, terus ya kayak gitu sih kebanyakan, jadi makanya lebih prefer untuk rawat kulit. Kalau rambut aku emang cenderung kering karena mungkin banyak styling juga setiap hari. Kalau untuk kulit memang sering, beberapa dari tahun lalu juga sering breakout dan memang tipenya yang sensitif juga, acne prone. Rambut aku tuh saat ini cepet kering, terus rontok juga, rontoknya cukup parah. Jadi kayak setiap keramas tuh selalu rontok yang makin parah sih kalau untuk sampai sekarang. Ya dari pengalaman sendiri, kayak apa sih kondisi yang sekarang dirasain, terus kita samain sama apa yang kita temuin di Google, dan hasilnya itu kalau menurut Google kulit saya tuh kombinasi, jadi antara kering dan berminyak. Kondisi kulit gue sekarang, kemarin gue sempat ke klinik, gue udah cek juga kayak apa namanya, ada kamera kecil gitu di sisir gitu, dicek. Kalau kata susternya sih rambutnya normal, nggak ketombe juga, dan cabangnya juga so far masih bagus. Pasti bisa sih harusnya, karena kan sekarang gitu banyak banget orang-orang yang lebih aware terhadap perawatan kulit dan rambut. Terus juga pastinya juga diikutin sama perkembangan teknologi, terus juga banyak juga dokter kulit dan rambut yang bermunculan gitu. Jadi pasti dengan perkembangannya zaman pasti sih bisa diprediksi. Harus sih bisa sih. Jujur sekarang gue lagi panik banget. Gue lagi mencari tahu gimana caranya ya rambut gue kembali sehat, rambut gue kembali tumbuh sebelum benar-benar udah hilang akarnya. Aku berharap bisa sih, kalau misalnya ada apa ya, mungkin selain cuman konsul doang, mungkin lebih kayak ke tes kali ya. Aku tertarik sih. Kalau untuk rambut, aku masih standar sih. Biasanya mungkin lebih kayak pakai conditioner, terus hair oil atau hair spa, hair mask, baru di situ doang sih gitu. Cuman aku juga nggak merasakan ada improve yang pesat juga gitu ya. Kalau untuk kulit, aku masih
stick with skincare aja sih walaupun harus gonta-ganti. Ya belum lagi kan ngerasain ada damage-nya juga kan dari misalnya kalau nggak cocok skincare-nya gitu. Cuci muka, terus pakai serum paling ya hanya sekedar itu sih. Lagi ada waktu sih mungkin ke salon ya, hair mask dan lain-lain. Terus pernah juga ke dokter untuk kulit kepala, tapi masih belum ada juga sih, belum ada perkembangan juga. Kalau ngomongin perawatan rambut, gue udah coba berbagai macam sampo, gue udah coba berbagai macam hair tonic, dan ternyata rambut gue tetap rontok. Sampai gue akhirnya datang ke klinik, gue mencoba untuk perawatan di sana, sampai gue disuntik, diinjek di bagian kepala, gue ditusuk-tusuk jarum, abis itu kepala gue diuap, ternyata hasilnya belum memuaskan. Dan ternyata gue menemukan solusi. Kita harus tahu dulu nih faktor penyebab kebotakan dini. Dan ada tes yang bisa mengetahui dan mencegah faktor kebotakan dini, yaitu Prodia Skin and Hair Genomic. Jadi penyebab kebotakan dan masalah kulit itu bisa datang dari faktor genetik. Dengan Prodia Skin and Hair Genomic, kita bisa mengetahui bagaimana kondisi dan kecenderungan kesehatan kulit serta rambut kita, baik saat ini maupun di masa depan. Untuk sekarang lebih besar di rambut. Sebenarnya kalau ngomongin skincare paling 500.000 bisa untuk 2 bulan. Tapi kalau untuk rambut saat ini lagi fokus untuk menumbuhkan rambut. Jadi kalau untuk kayak beli sampo dan lain-lain mungkin sekitar 300.000 udah bisa. Cuman kalau untuk treatmentnya bisa 3 juta sekali treatment. Kalau untuk rambut mungkin sekitar 700 ya, masih under 1 juta sih. Kalau untuk kulit ya sama di kisaran segitu juga ya, 500-an mungkin ya. Saya ngeluarin duit itu antara 300 sampai 400 ribu untuk perawatan kulit. Contohnya kayak saya sekarang lagi coba-coba buat ngilangin bekas jerawat dan juga jerawat itu sendiri. Tapi kayaknya faktor yang bikin kondisi muka saya sulit kembali normal itu salah satunya datang dari gaya hidup saya yang masih kurang baik sih. Aku bisa 1 juta lebih itu mungkin kayak lebih karena kan pagi terus malam pakai lagi, udah gitu juga belum lagi kalau misalnya memang lagi jerawatan kan berarti nambah skincare lagi gitu kan. Itu pun skincare itu dari macam toner, terus pelembab, serum-serum. Satu serum tuh bisa 100 sampai 200 ribu. Terus belum lagi nanti ada face oil juga kan gitu loh, selain pelembab juga gitu. Terus satu skincare itu bisa 200 ya, kalau aku misalnya punya 5 atau 6 itu ya udah lebih sih. Mungkin perbanyak moisturizer aja ya dari sekarang, terus banyak minum air putih juga karena pasti dari dalam ini ya, perawatan dari dalam juga butuh. Cewek kan kadang rambut tuh mahkota gitu ya disebutnya, jadi ya pasti akan lebih berhati-hatilah. Mungkin bakal lebih fokus untuk melembabkan kali ya, karena yang aku tahu sih sebenarnya keriput itu lebih mudah terjadi kepada kulit yang kering, anti-aging dari sekarang gitu, kayak misalnya yang ada kandungan retinolnya, cuman ya belum kepikiran juga sih kapan kira-kira keriput gitu-gitu. Lebih serem kalau botak sih ya kalau cowok kayaknya. Jadi ya mungkin kalau udah bener-bener ngerasa kurang nyaman dengan kebotakan nanti, ya pasti bakal datang ke ahlinya sih. Seandainya gue tahu, gue akan perawatan dari sekarang agar di masa tua nanti meskipun usia udah tua tapi penampilan gue masih tetap oke. Sampai sekarang belum tahu sih, belum pernah dengar ada info atau apapun itu yang bisa memprediksi kebotakan atau kulitnya bakal kayak gimana, selain ya dari tanda-tanda yang kita rasain aja gitu. Sebenarnya kalau memprediksi rambut gue akan botak, mungkin kalau ini kondisi rambut gue sekarang gue biarin pasti akan botak sebelum waktunya. Cuman gak ada salahnya dengan kita sekarang mencoba untuk melakukan perawatan, mencoba untuk mencari apa penyebabnya, hingga akhirnya mungkin bisa membuat rambut kita lebih bagus lagi. Kita sendiri kan nggak bisa prediksi ya, dari mungkin pemakaian skincare atau produk-produk yang ada di kulit kepala sama kulit muka gini, kalau misalnya ada tes yang cocok, yang emang bisa memprediksi, ya
kenapa nggak dicoba? Belum lama ini sih gue tahu nih ada namanya tes genomik ya. Itu tuh di situ kita bisa tahu faktor apa aja yang bisa bikin rambut cepat rontok dan juga masalah-masalah kulit lainnya. Jadi yang gue tahu tuh biasanya penyebab kebotakan tuh sama masalah kulit datangnya tuh selain dari faktor genetik juga. Itu tuh dari faktor lingkungan juga, pola hidup kita sehari-hari. Jadi kita bisa tahu gimana kondisi dan tendensi kesehatan kulit dan rambut kita itu di saat ini dan di masa depan gitu. Jadi dari sekarang kita nggak salah pilih perawatan. Boleh? Iya, balik lagi, gue pengen rambut gue bagus, sehat, dan itu juga bisa menjadi suatu kebanggaan buat gue nanti. Mau coba banget sih, karena ya saat ini butuh banget gak sih untuk kita bisa tahu kita harus ngerawat tuh dari mana aja gitu kan, faktor-faktor apa aja yang butuh kita. Berhati-hatilah untuk di masa depan bisa mengalami kerusakan. Tertarik sih, boleh juga buat dicoba. Karena ya tadi ya apalagi untuk cowok sendiri, kalau menurut saya gitu, kebotakan itu kayak agak serem ya. Jadi lebih prefer untuk tahu lebih dini sih, apakah kita punya mungkin ciri-ciri bakal botak untuk kedepannya atau enggak. Mau banget karena memang merasa butuh dan biar lebih efektif aja sih segala sesuatunya gitu. Karena waktu itu juga pernah dengar kalau ada satu tes nih yang bisa tahu jenis kulit kita itu apa dan gimana atau produk apa yang kira-kira cocok kita pakai, jadi kan bisa lebih efektif juga gitu loh. Kalau nggak salah itu namanya tes skin genomics ya. Soalnya gue baru tahu kalau ternyata itu selain faktor genetik itu tuh bisa juga dari faktor lingkungan gitu loh, mungkin dari kesehari-harian kita juga. Makanya sih kalau dari pengalaman aku, kalau misalnya kita tuh nggak boleh asal-asalan lagi cuman karena ikut-ikutan teman atau emang lagi ngetren gitu ya. Tapi ya kita juga harus tahu banget sama kondisi kebutuhan kulit muka sama kulit rambut kita gitu. Pokoknya jangan coba-coba kalau misalnya nggak mau kulitnya makin parah lagi. Kalau aku sih mau coba ya sama tes ini gitu, karena memang aku ngerasa butuh ya, karena lebih baik dicoba sih sama yang ahlinya.